Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menampilkan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Teori Pekerjaan Sosial dengan Komunitas. Berikut ada anggota kelompok kami, ada Rachel, Keisha, Vina, Lanita, dan Nasmi. Boleh slide selanjutnya. Yang pertama adalah critical theory. Teori ini berpendapat bahwa masalah sosial lebih banyak diciptakan oleh struktur masyarakat dan asumsi-asumsi kultural yang dihasilkan oleh kelompok dominan yang menindas kelompok-kelompok subordinat. Teori kritis berfokus pada aspek struktural dan bukan penjelasan personal atau interpersonal tentang masalah-masalah sosial, serta ketidaksetaraan dan penindasan. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai kelompok LGBT. Kelompok LGBT ini sendiri menjadi kelompok fokus kami karena kelompok ini merupakan kelompok yang sering mengalami penindasan dan diskriminasi. LGBT merupakan akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Akronim LGBT merupakan sebuah upaya untuk keanekaragaman budaya yang berdasarkan orientasi seksual serta identitas seksualitas dan gender. Penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan perhatian yang setara. Perspektif kritis dalam memandang ketidakadilan terhadap kelompok LGBT melibatkan pengkajian secara objektif terhadap aspek-aspek sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi pengalaman hidup dan perlakuan terhadap kelompok LGBT. Pandangan kritis ini penting dalam menghadapi ketidakadilan terhadap kelompok LGBT. Dengan melihat lebih dalam dan menggali akar masalahnya, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang inklusif, adil, dan menghormati hak-hak individu tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Next. Dan berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi dasar pemikiran kritis terhadap ketidakadilan tersebut. Pertama, kesenjangan hak asasi manusia. Perspektif kritis memandang ketidakadilan ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah pengaruh norma sosial. Mengkritisi norma-norma sosial yang membatasi kebebasan kesetaraan individu dalam kelompok LGBT. Norma-norma tersebut dapat berakar pada keyakinan agama, budaya, sosial, dan pandangan tradisional. Yang ketiga, pengaruh sistemik, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana sistem sosial, politik, dan hukum dapat menghasilkan ketidakadilan terhadap kelompok LGBT. Boleh di next. Yang keempat adalah stereotip dan prasangka. Menelaah stereotip dan prasangka yang terkait dengan kelompok LGBT yang menghambat dalam mengakses hak-haknya. Yang kelima, kekerasan dan kebencian. Mengakui dan mengecam tindakan kekerasan dan kebencian yang ditujukan pada kelompok LGBT. Fenomena ini tidak hanya membatasi kehidupan mereka secara fisik dan emosional, tapi juga mencerminkan ketidakadilan yang lebih luas. Yang keenam adalah advokasi dan perubahan sosial. Perspektif kritis mendorong partisipasi aktif dalam advokasi dan perubahan sosial untuk memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan kelompok LGBT. Selanjutnya akan dipaparkan hasil dari wawancara kami kepada kelompok non-fokus dan kelompok non-fokus. Baik, untuk aspek yang digali yang pertama adalah masalah yang dihadapi dan bentuk ketidakadilan. Jadi dari kelompok fokus, kedua narasumber memiliki mengalami sejumlah masalah akibat statusnya. Yang pertama untuk narasumber berinisial A pernah mengalami perundungan pada masa SMP akibat penampilannya yang feminin dan juga gagal mendapatkan haknya yang berupa beasiswa akibat dirinya yang berstatus transgender. Yang kedua yaitu narasumber K yang itu pernah merasakan dijauhkan oleh teman dekatnya setelah dilontarkan tuduhan lesbian pada masa SMP. Sedangkan pada kelompok non-fokus, narasumber W menyampaikan bahwa ia tidak membenarkan atau mendukung adanya kelompok LGBT. Namun narasumber W juga mengatakan bahwa ia tidak melakukan diskriminasi dan hanya tidak membenarkan. Sedangkan untuk narasumber D memandang diskriminasi, kekerasan, dan misinformasi tentang LGBT merupakan beberapa masalah yang dihadapi kelompok LGBT di Indonesia. Untuk masalah kedua, untuk aspek yang digali kedua merupakan proses penyadaran identitas terhadap kelompok fokus. Untuk narasumber A pertama kali menyadari mengenai orientasi seksualnya pada umur 4 tahun, namun masa transisinya adalah pada usia 16 tahun. Sedangkan narasumber K pertama kali menyadari tentang orientasi seksualnya pada kelas 5 SD. Untuk kelompok non-fokus tidak ada jawaban dari aspek tersebut.
Baik, untuk aspek yang digali selanjutnya yaitu mengenai bagaimana dan dari mana kelompok non-fokus mengenal kelompok LGBT. Pertanyaan ini diajukan hanya untuk kelompok non-fokus. Narasumber W menyatakan bahwa dirinya mengetahui kelompok LGBT sejak mengenal Twitter dan Instagram, di mana dalam platform media sosial banyak sosok yang berani speak up mengenai identitasnya sebagai bagian kelompok LGBT. Selain itu, narasumber W juga menyatakan bahwa dirinya mengetahui isu tersebut dari mulut ke mulut ketika berdiskusi dengan teman-temannya terkait kelompok LGBT. Sedangkan narasumber D mengenal kelompok LGBT karena terdapat beberapa individu transgender atau waria di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, narasumber D juga mengetahui LGBT melalui media sosial. Kemudian, aspek yang digali keempat yaitu penyebab masalah. Kelompok fokus mengatakan bahwa penyebab munculnya masalah diskriminasi pada kelompok LGBT di Indonesia adalah kurangnya representasi di media. Tidak adanya peraturan atau undang-undang yang tegas tentang larangan diskriminasi pada kelompok LGBT, menyebarnya miskonsepsi mengenai LGBT pada masyarakat, dan juga kuatnya pandangan agama yang dianut masyarakat. Sedangkan menurut kelompok non-fokus, kelompok LGBT tidak sesuai dengan norma dan agama yang ada di Indonesia, di mana Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Dalam agama Islam, menurut narasumber dari kelompok non-fokus, hal tersebut merupakan sebuah dosa dan tidak baik di mata Tuhan. Selain itu, di Indonesia tidak ada perlindungan hukum yang jelas untuk individu LGBT. Aspek yang digali selanjutnya adalah stereotip terhadap kelompok fokus. Miskonsepsi dan stereotip yang mereka rasakan itu serupa, di mana status mereka sebagai bagian dari LGBT itu dianggap sebagai sesuatu yang berakibat dari trauma. Dari kelompok non-fokus sendiri, narasumber W menyatakan bahwa menurutnya stereotip tentang kelompok LGBT adalah kelompok yang merasa paling open-minded. Untuk narasumber D sendiri, menganggap LGBT itu mengekspresikan dirinya secara unik, tapi beliau menganggap bahwa laki-laki gay itu memungkinkan untuk merugikan orang lain. Selain itu, laki-laki yang beridentitas gay juga terlihat sebagai pribadi yang sering menggoda pria lain. Aspek keenam adalah perasaan ketika berada di luar kelompok. Untuk kelompok fokus sendiri, narasumber berinisial A memiliki lingkungan yang suportif dan yang mengenal dirinya sebagai seorang transgender, sehingga narasumber A merasa biasa saja. Namun, untuk narasumber K, boleh ke bawah. Untuk narasumber K, merasa sedih dan tidak baik saja karena dia belum mendapatkan lingkungan yang aman untuk melakukan come out. Boleh ke atas. Untuk narasumber W sendiri, mengakui bahwa meskipun kelompok LGBT ini tidak mengganggu, ia merasa tetap tidak nyaman dengan keberadaan kelompok LGBT. Boleh ke bawah. Narasumber D tidak merasa keberatan dengan keberadaan kelompok LGBT, namun akhir-akhir ini ia tidak nyaman ketika melihat berita individu yang termasuk dalam kelompok LGBT ini merugikan orang lain. Baik, untuk aspek yang ketujuh adalah solusi masalah. Yang pertama melalui pandangan dari kelompok fokus. Kedua narasumber dari kelompok fokus setuju bahwa masyarakat harus sadar bahwa kelompok LGBT eksistensinya ini memang sangat rentan dan mudah kena diskriminasi. Oleh karena itu, kelompok LGBT membutuhkan perlindungan. Dan sedangkan dari kelompok non-fokus berpendapat bahwa dengan menghargai privasi kelompok fokus saja itu sudah cukup. Solusi lainnya juga adalah untuk mampu memilah informasi-informasi dan tidak semua hal bisa dipercaya dengan mudahnya. Kemampuan literasi dari masyarakat juga menjadi kunci penting untuk menghentikan misinformasi. Dan aspek yang kedelapan adalah sumber pemberi dukungan. Dalam kelompok fokus, narasumber A itu memiliki dukungan dari keluarga, teman, dan rekan kerja. Narasumber A juga bekerja pada lingkungan yang queer friendly sehingga ia merasa nyaman dan percaya diri. Sedangkan untuk narasumber K hanya bisa mendapatkan dukungan dari sejumlah teman kuliahnya. Hal ini dikarenakan lingkungan keluarga dari narasumber K bersifat tidak aman bagi dirinya. Sedangkan dari kelompok non-fokus, narasumber W menyatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan dukungan secara langsung kepada kelompok LGBT, sehingga memilih untuk bersikap apatis daripada mendiskriminasi kelompok tersebut. Sedangkan narasumber D dapat memberikan dukungan untuk mengadakan edukasi bahwa kekerasan terhadap kelompok LGBT itu bukanlah hal yang baik. Dan jika
ada orang di sekitarnya yang berasal dari kelompok LGBT mengalami diskriminasi, ia bisa memberikan dukungan emosional yang baik. Baik, kemudian yang terakhir, aspek yang ke-9 mengenai siapa sih pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengatasi permasalahan tersebut. Untuk kelompok fokus, kedua narasumber setuju bahwa pihak yang dapat berpengaruh besar dalam meminimalisir diskriminasi yang mereka rasakan adalah pemerintah, yang mana pemerintah dapat mendengar berbagai ketidakadilan, kekerasan, dan hal buruk lainnya yang dirasakan oleh kelompok LGBT. Dan pemerintah dapat menegaskan aturan kepada masyarakat untuk tidak boleh melakukan kekerasan terhadap kelompok LGBT. Maka dalam hal ini diskriminasi yang dirasakan dapat berkurang. Sementara itu, untuk kelompok non-fokus, kedua narasumber menyatakan bahwa pihak keluarga menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terhadap seseorang agar tidak masuk ke dalam kelompok LGBT. Narasumber kedua juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari tindakan diskriminasi dan juga memberikan edukasi mengenai kelompok LGBT. Selain itu, peran media maya dan pemuka agama dalam aspek penyebaran informasi juga perlu disaring agar tidak muncul pandangan negatif terhadap kelompok LGBT. Baik, mungkin sekian pemaparan hasil wawancara kami terhadap dua orang kelompok fokus dan non-fokus. Berikutnya akan dijelaskan mengenai hasil analisis dari wawancara yang telah kami lakukan. Baik, saya sekarang akan menjelaskan mengenai analisis hasil wawancara dengan kelompok fokus. Melalui wawancara yang kami lakukan, kedua narasumber dari kelompok fokus sama-sama berpikir bahwa menjauhi perdebatan dengan anti-queer atau homofob merupakan cara terbaik untuk bertahan saat ini. Memilih lingkungan yang aman, mempersempit jangkauan pertemanan, dan membuat persona di internet tidak menonjol adalah sebagian langkah-langkah yang bisa diambil juga. Namun, perlakuan mereka ini tidak menutup kepedulian mereka terhadap diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok LGBT termasuk diri mereka sendiri. Mereka tetap akan membela, menolong, dan mendukung sesama bagian dari kelompok LGBT. Kedua narasumber juga menyatakan bahwa memang terkadang mereka merasa kecewa ataupun sedih jika mengingat diskriminasi yang mereka rasakan saat ini kemungkinan tidak akan berujung lebih baik di negara Indonesia. Oleh karena itu, sebatas orang lain menghargai dan tetap memandang mereka seperti manusia, semestinya itu sudah menjadi sesuatu yang sangat cukup bagi mereka. Baik, kemudian berikutnya ada analisis terhadap kelompok dari non-fokus. Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelompok non-fokus, narasumber pertama itu tidak menyalahkan terhadap adanya kelompok LGBT, tetapi tidak juga membenarkan terkait adanya kelompok tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan norma dan agama yang ada di Indonesia. Narasumber pertama dari kelompok non-fokus lebih memilih untuk bersikap apatis daripada harus mendiskriminasi kelompok LGBT. Namun, jika terjadi diskriminasi secara langsung di depan matanya, dirinya akan berusaha untuk menjadi penengah dan membela seorang individu selayaknya memanusiakan manusia, tanpa melihat orang tersebut sebagai bagian dari kelompok LGBT. Begitupun narasumber kedua, menganggap bahwa kelompok LGBT tidak sesuai dengan norma, budaya, dan agama yang dianut. Hal tersebut dianggap sebagai dosa dan tidak baik di mata Tuhan. Namun, ia juga menentang diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT karena ia menghargai hak-hak setiap individu. Dirinya tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi permasalahan tersebut karena hal tersebut memang dilarang dalam norma, budaya, dan agama. Ia hanya dapat mendukung secara emosional jika terdapat temannya yang merupakan bagian dari kelompok LGBT mengalami diskriminasi. Boleh di next? Nah, yang terakhir ada refleksi. Adapun refleksi yang dapat kelompok kami refleksikan mengenai hasil wawancara ini, yakni begitu terlihatnya perbedaan pandangan mengenai masalah yang dirasakan oleh kelompok fokus dan non-fokus, yang mana diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok LGBT dari sudut pandang kelompok non-fokus sangatlah mendasar, tetapi bagi bagian dari kelompok LGBT itu sendiri lebih kompleks. Tak hanya kekerasan secara verbal, tetapi kerap kali dirampas pula hak-hak mereka yang seharusnya mereka bisa dapatkan selayaknya manusia atau masyarakat pada umumnya. Pendapat dari kelompok non-fokus ini terkesan kontradiktif, di mana mereka menentang terjadinya diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok LGBT, tetapi pada saat yang sama mereka juga kurang merasa nyaman dan tidak menerima eksistensi dari adanya kelompok LGBT karena dianggap menyimpang dan juga merupakan bukti bahwa dibutuhkannya landasan hukum atau aturan yang tegas mengenai bagaimana masyarakat seharusnya
seharusnya dapat bersikap terhadap kelompok LGBT. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga hasil wawancara dan analisis yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton video ini mengenai perspektif teoritis terhadap diskriminasi kelompok LGBT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.